Kalau saat ini kita berada di gedung DPRD Kota Pasuruan, kita pengen mendayo, dok-dok ruangannya Ketua DPRD Kota Pasuruan. Kenapa? Kita pengen tahu gambaran atau pandangan beliaunya terkait dengan kondisi potensi untuk ngomong investasi dan penguatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan. Yuk. Kota Pasuruan saat ini tengah gencar melakukan pengembangan investasi, penguatan ekonomi untuk masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pesisir dan seterusnya. Ada hal diantaranya yang jadi pusat penguatan, yang akan jadi pengungkit diantaranya alun-alun. Lepas itu semua, supporting, sokongan, partisipasi tentu ingin didapatkan oleh Pemkot. Kita ingin tahu, kebetulan saat ini kita berada di ruangan kantor atau Ketua Dewan ya, Ketua DPRD Kota Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bolo Bapak Ismail Marzuki Hasan, Ketua DPRD Kota Pasuruan. Laras nggih niku? Insya Allah masih itu. Masih. Niki pandangan Dewan terutama kalau nggak salah jenenge asli Kota Pasuruan. Ya, ya. Asli Kota Pasuruan. Asli teman. Asli. Lahir Kota Pasuruan podo dulu. Aku ya asli Kota Pasuruan. Ya. Lah beliaunya ini pengen kita gali pernyataannya, informasinya kaitan dengan mungkin pemahaman potensi dan bagaimana mengelola potensi dan supporting atas semua yang ada di untuk penguatan, tentu penguatan perekonomian di wilayah Kota Pasuruan. Monggo, pripun itu? Karena sebenarnya ini Pemkot lewat DPM PTSP itu lagi gencar. Kalau kita melihat kalimat pemerintahan secara utuh kan berarti eksekutif dan legislatif. Hari ini eksekutif mempunyai semangat yang lebih dalam membangun Kota Pasuruan, yang kebetulan hari ini kita mempunyai jargon lah atau apapun namanya itu, Pasuruan Kota Madinah. Maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni wajahnya. Nah, dari situ kita hari ini lagi menitik tekankan bagaimana potensi-potensi yang ada di Kota Pasuruan. Yang pertama, yang dulu hanya menjadikan perdagangan dan industri menjadi sektor utama penopang perekonomian, kita sejatinya mempunyai potensi wisata religi yang masih dulu itu dikemas ya biasa-biasa saja. Namun hari ini ada semangat yang lebih, memunculkan sektor ekonomi dari sektor wisatanya, sehingga pemerintah kota hari ini menitik tekankan pembangunan bagaimana potensi wisata religi itu dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi potensi peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kota Pasuruan. Maka hari ini ada pembangunan Payung Madinah. Ya, salah satunya diantaranya itu. Tujuannya apa? Biar para pendatang yang datang ke sini melakukan wisata religi ke kita itu ada penambahan pergerakan ekonomi di sana. Datang kalau suasananya enak, nyaman, kalau kemarin-kemarin datang saja sebentar terus langsung balik. Namun dengan adanya pembangunan ini tentunya kita berharap ada pergerakan yang lebih signifikan di sana. Awalnya selfie, akhirnya mandek, tuku bakso. Belonjo. Iya, mari tuku bakso biasanya mulai. Ya. Nah, hari ini kira-kira itu gak tuku bakso tok, bisa nginep. Iso nginep. Iya, ada topangan-topangan lagi, potensi okupansinya tinggi. Maka di situ kan akhirnya akan menimbulkan titik-titik perekonomian baru nantinya di sana. Nah, itu lagi tergantung nanti bagaimana kita nanti menangkap peluang-peluang pendatang kita itu untuk melihat kondisi di kota, sehingga menangkap potensi peluang investasi. Investor datang ke kita, ke Kota Pasuruan untuk menanamkan investasinya. Nah, itu juga akan meningkatkan proses atau progres dari perekonomian yang ada di Kota Pasuruan. Maka kembali lagi di saat kita akan berbicara investasi investor di sana, maka bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik terhadap investor untuk melakukan investasi, memberikan kemudahan tentunya harus mencukupi regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan, sehingga mereka nggak datang. Boleh nabrak, tentu. Iya, nggak boleh, sehingga para investor itu datang
nyaman dengan situasi digital, menanamkan investasinya di Kota Pasuruan. Pemerintahan itu semacam keping mata uang. Jadi satu sisi ini ya dewan, satu sisi ya wali kota, eksekutif dan legislatif. Ini nggak bisa pisah. Jadi kudu ceker. Nah kira-kira, tadi bisa duduk koin akhirnya. Setengah embung. Jadi logam nggak berharga. Nah, dulu itu kan sebenarnya ada potensi perdagangan. Ini masih, sepertinya ini masih belum di supporting atau dukungan, dorongan jenengan sebagai dewan pripun ini. Ya, maka tadi kan saya katakan bahwa kita harus meyakinkan bahwa sistem investasi atau iklim investasi yang ada di Kota Pasuruan itu sejatinya sudah mendukung para investor, bisa memancing para investor datang ke kita. Maka seluruh infrastruktur itu harus memadai biar ada keyakinan bahwa proses investasi di saat investor itu datang akan menanamkan investasi, mendapatkan keyakinan bahwa dia menanamkan investasi nanti di Kota Pasuruan itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan bagaimana sebuah perusahaan. Nah, kenyamanan itu tentu kita harus membuat regulasi yang pasti di sana, karena ya proses perizinan dan yang lain sebagainya regulasinya kan harus pasti. Sampai ini pencermatan selaku ketua dewan, izin-izin dijelimet sama bukan? Ya alhamdulillah, sebatas pemantauan saya, perizinan di Kota Pasuruan sekarang sudah mengalami perbaikan-perbaikan. Apalagi hari ini pemerintah Kota Pasuruan punya MPP, Mall Pelayanan Publik. Legislatornya kebetulan DPMPTSP itu. DPMPTSP itu, sehingga kita sejatinya akan memberikan pelayanan satu pintu, nyaman, biar terkesan orang mengurus sesuatu apapun di sana itu tidak bolak-balik. Kita fasilitasi di MPP itu. Nah, ini kan sebuah progres parkir akhirnya. Iya. Layanan perizinan, mari-marinya berundangan kok. Jadi parkir menembak. Jadi ngurusi apapun kan bisa langsung di situ. KTP, langsung ngurusin yang lain-lainnya bisa di situ. Nah, itu bagian dari komitmen pemerintah Kota Pasuruan untuk mempermudah iklim investasi di Kota Pasuruan dengan cara memberikan pelayanan satu pintu terhadap masyarakat Kota Pasuruan atau bahkan masyarakat yang lain yang datang membutuhkan pelayanan-pelayanan dari kita. Ada peningkatan memang dari sekian tahun ini, terlebih kalau disebut kepala Pak Gunawan itu ya, itu mengatakan bahwa memang ada peningkatan investasi, bahkan sudah melampaui sebelum pandemi. Lah, jenengan sebagai dewan sampai sejauh ini nggak sempat nyentil apa gitu. Apa sih yang kurang di proses ini? Terutama di dinas, mungkin di dinas penanaman modal ya. Dorongan apa yang harus jenengan lebih kan gitu? Harapannya semua fasilitas-fasilitas yang ada sekarang di MPP itu masyarakat benar-benar bisa memanfaatkan. Ada mesin apa itu yang KTP-nya tak langsung gitu ya, lupa saya itu namanya, kan seperti itu. Nah, ada keterbatasan juga masyarakat kita yang ngerti akan teknologi informasi, yang ngerti ya cara mengoperasikan itu. Nah, tugas kita yang sekarang dengan fasilitas-fasilitas sekarang yang akan mempermudah pelayanan terhadap masyarakat Kota Pasuruan, tentu juga harus memberikan edukasi bagaimana sih memanfaatkan alat-alat sekarang yang sudah disiapkan itu, sehingga niatan kita untuk memberikan pelayanan cepat, pelayanan yang baik itu ditangkap juga oleh masyarakat yang belum mengerti akan teknologi, itu bisa memanfaatkan segala yang sekarang kita persiapkan di sana, sehingga yang menjadi cita-cita kita, impian kita, pemberian pelayanan terhadap masyarakat dengan segala fasilitas yang sudah kita siapkan itu benar-benar masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik. Apalah artinya sebuah alat atau kita sudah menyiapkan sistem semuanya, kalau masyarakatnya belum bisa mengoperasionalkan itu atau gagap teknologi. Kayak kemarin saya sudah melihat langkah-langkahnya, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, diundang bahwa proses perizinan itu sekarang gampang, seperti ini, seperti itu. Kita semuanya sudah siap di MPP untuk ngurusi apalah di situ sebagainya. Sudah ada kegiatan-kegiatan seperti itu, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Yang dulunya masyarakat tidak tahu, akhirnya sekarang menjadi tahu dan bisa mengurus sesuatu apapun itu proses perizinan
itu dengan sendirinya, dengan dia sendiri. Gitu. Saat ini kita ingin tahu lagi ini ceramah terakhir tentang potensi. Kok ceramah saya duduk wong. Jadi ya Mas Ismail, bisa nggak diberikan sedikit gambar tentang keinginan jenengan lah sebagai Ketua DPRD Kota Pasuruan, apa yang harus lebih didorong dari potensi, mulai dari mungkin kalau kita lihat ada potensi perdagangan ya, industri perdagangan sampai jasa. Pasuruan dari sisi letaknya yang sangat strategis sekali di tengah-tengah antara Surabaya, Malang, jurusan Probolinggo, kita lebih diuntungkan karena letaknya itu. Karena mau menjangkau manapun tadi tiga daerah yang kita sebutkan pasti melewati Pasuruan. Maka kita mempunyai sektor perdagangan dan industri yang menurut dari sisi sejarah juga kita mempunyai pelabuhan. Nah, harus diatur sedemikian rupa, punya perencanaan yang konkret, ditetapkan melalui apalah nanti itu, sehingga ada pembangunan yang berkesinambungan. Mau ini eranya siapa, mau eranya siapa, tapi kita semuanya harus mempunyai komitmen bahwa proses pembangunan itu harus berkesinambungan. Tidak kita berbicara, oh ini waktunya A mempunyai impian atau tujuan atau apa sebab bangun ini. Beda lagi mungkin dengan orang lain, tujuan yang ini belum selesai, pindah lagi dengan ada. Nah ini kan tidak bagus. Maka kita harus mempunyai sebuah rumusan yang konkret. Bagaimana proses pembangunan yang berkesinambungan. Nah kemarin, karena kita mempunyai sejarah di pelabuhan Kota Pasuruan itu merupakan pelabuhan besar, kami semuanya mempunyai keinginan untuk mengangkat potensi itu lagi pelabuhan Pasuruan yang sekarang ada. Maka dibutuhkan penambahan infrastruktur sebagai penopang sehingga kembali lagi investor mau datang ke Kota Pasuruan. Ada kemajuan. Hari ini pemerintah Kota Pasuruan RT RW-nya sudah selesai. Kita memfasilitasi ada kawasan industri di sana. Selesai di sana ada kawasan industri. Namun kawasan industri ini tidak mungkin bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita kalau infrastrukturnya tidak ditopang, tidak dijalankan. Ada kegiatan kita sebagai penopang untuk menjalankan kawasan industri itu, JLU. JLU itu yang menjadi tolak ukur pertama. Bagaimana perdagangan dan industri di Kota Pasuruan itu bisa berjalan. Maka JLU ini harus disegerakan. Karena dengan adanya JLU ini kita akan membuka ruang yang baru di wilayah selatan selain menekan disparitas antara masyarakat selatan sama utara. Masyarakat utara. Kenapa masyarakat utara sama selatan? Kita itu kan biasanya ono masyarakat Lorban Sepuh, Lorban, Gitulban. Ini kan masih ada. Nah, itulah yang harus mulai kita benahi. JLU yang menjadi tolak ukur pertama harus kita segerakan. Ada perencanaan yang terukur kapan bisa dilaksanakan. Sementara duitnya sudah kita ada untuk proses pembebasan itu. Tinggal komitmen kita aja. Bagaimana proses percepatan pembangunan JLU itu bisa terrealisasi. Kalau JLU itu bisa terrealisasi, saya yakin potensi yang dulu menjadi sebuah potensi utama di Kota Pasuruan, bahkan salah satu potensi andalan di Pulau Jawa, Pelabuhan Pasuruan ini bisa bangkit lagi. Dulu banyak investor yang mau datang, tapi kita tidak mempunyai ruang regulasi yang cukup untuk investor datang menanamkan investasinya. Sekarang kita sudah ada ruang kawasan industri, sudah kita siapkan, regulasi-regulasi mungkin mulai disiapkan, namun infrastrukturnya sebagai penopang kegiatan itu untuk bisa berjalan kan harus disiapkan juga. Nah, inilah tahapan-tahapan yang harus benar-benar kita pegang komitmen untuk kita segerakan pembangunan itu. Kalau sudah itu berjalan, mantap Kota Pasuruan. Ada banyak hal yang bisa kita kaji, kita cermati untuk penguatan secara strategis ya, penguatan perekonomian di wilayah Kota Pasuruan. Tentu ujungnya sekali lagi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan secara menyeluruh. Matur sembah nuwun atas waktu dan Mas Tuji, Bang Tuji. Iya. Matur sembah nuwun, sehat-sehat selalu. Sukses selalu Pak Ketua. Bolo, demikian salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.